Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini di materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang interVLAN routing. Apa sih interVLAN routing? Ya, interVLAN routing itu menghubungkan antar VLAN 10 dan VLAN 20 ya. Nah, kan pas video kemarin itu VLAN 10 sama VLAN 20 itu tidak bisa saling berkomunikasi. Nah, kita akan menghubungkannya ya. Nah, untuk menghubungkannya kita perlu router ya. Nah, kalian bebas pilih router yang mana. Saya ambil yang paling kanan saja ya. Nah, terus kalian sambungkan melalui kabel. Nah, sebelum itu ya, kita harus tahu IP mana yang harus dikonfigurasi. Nah, IP yang harus dikonfigurasi itu yang pertama itu VLAN 1 dengan IP 192.168.10/24. Nah, ada 3 IP yang harus dikonfigurasi. Yang pertama VLAN 1, yang kedua VLAN 10. IP itu 192.168.10/24. Kita ya. Untuk VLAN 20 juga ya. VLAN 20 dengan IP 192.168.20/24. Nah, ini IP yang akan Nah, ini adalah IP yang akan dikonfigurasi ya. Nah, pertama kalian pergi ke router. Nah, kan di sini masih merah ya. Kita akan mengaktifkannya terlebih dahulu. Nah, kalau ini kalian klik no saja terus enter lagi. Nah, pertama kalian masukkan N terus global configuration. Nah, terus kalian masuk ke interface 00 dulu ya. In FA00. Nah, jika kalian sudah masuk, kalian ketik no shutdown untuk mengaktifkannya. Nah, bisa dilihat ini sudah aktif. Bentar, terus kalian masukkan IP-nya ya. IP address 192.168. Kita kasih yang VLAN 1 ya. .1 ya. Nah, jangan 0 ya, karena 0 itu IP network ya, atau defaultnya. Kalian ketik 1, nanti divisi 1 yang ini sama yang ini gitu kita akan ganti ya. Nah, jangan lupa kalian masukkan subnetworknya yaitu 255.255.0. Nah, terus kalian enter, terus kalian lihat do show interface brief. Bentar. Oh, maaf ya, kalian exit dulu. Terus do show interface brief. Ya, kalian enter. Sudah coba ketik
lagi do show, oh iya kurang IP-nya, IP interface brief ya, enter. Nah, bisa dilihat di sini fast internet yang 00-nya sudah ada IP-nya ya, dan udah aktif ya, up. Nah, kalian terus untuk mengkonfigurasi untuk menyambungkan ini dengan ini, tapi di sininya itu nggak ada VLAN-nya, kalian masukkan atau membutuhkan sub interface yang 10 ya. Nah, kalian ketik itu interface terus FA 0 ya, kita masuk ke interface yang ini, terus kalian titik 10. Nah, ini adalah sub interface ya. Terus kalian enter. Nah, terus kalian aktifkan encapsulation terus .1q10 ya untuk mengaktifkannya. Kalian enter, terus kalian exit. Nah, terus kalian do show IP interface brief. Nah, ini sudah ada ya. Kan tadinya itu di sini tuh gak ada ya. Nah, belum ada. Nah, jadi kita sudah masukkan ya. Nah, untuk langkah selanjutnya juga ya, untuk VLAN 20 juga sama. Kita akan mengaktifkannya ya. Tapi di sini belum ada IP-nya, jadi kita akan masukkan IP-nya terlebih dahulu ya. Kalian masuk ke titik 10 ya, sama seperti tadi. Terus kalian enter, terus masukkan IP address 192.168.10.1 ya. Kalian enter. Oh ya, maaf ya, kalian ketik IP address 192, ini subnet masknya ya, 92.168.10.1 encapsulation. Tidak bisa. Oke, maaf ya, kita kurang subnet masknya. IP address 192.168.10.1 terus subnet masknya ya 255.255.0. Enter, terus kalian exit, terus kalian do show IP interface brief. Nah, di sini sudah ada IP-nya ya, dan sudah aktif up ya di sub interface-nya ya. Nah, kalian tinggal buat yang VLAN 20-nya dengan sama ya. Kalian pergi ke
interface 0/0.20, kalian ketik enter. Oh iya, maaf ya, int fa 0/0.20 enter. Terus kalian enter. Kalau udah tertutup if-nya, kalian ketik encapsulation do terus 20 enter. Terus masukkan IP-nya, IP address, masukkan IP-nya 192.168.20.1. Terus ini ya sampai 0 enter, exit, terus do show IP interface brief ya. Nah di sini sudah ada ya. Nah, kalian masukkan default gateway-nya ya. Default gateway-nya itu kalian masuk ke PC1, terus masukkan IP-nya 192.168.10.1 ya. Nah kalian copy ini, terus yang ininya kita ganti semisal jadi 20 saja, close. Nah kalian masukkan ke 3 PC ini ya. Nah untuk yang VLAN 20 itu default gateway-nya berbeda ya, berbeda networknya itu 20. Nah ini juga ganti semisal jadi 20 saja, close. Maaf tadi belum copy ya. Nah jika sudah, kalian masuk ke switch-nya, terus lihat interface berapa itunya. Nah di sini itu interface FA08 ya. Nah kalian masuk CLI, nah enter, terus masuk ke global configuration dulu, terus masuk ke interface yang 08 tadi ya, terus switch mode trunk. Nah jika sudah, kalian coba kirim pesan di PC1 ke PC2. Nah yang pertama itu file ya yang pasti. Coba yang kedua kalinya itu masih file, coba kita ganti PC. Masih file. Sudah default gateway. Nah itu udah successful ya. Tadi mungkin yang ini ada sedikit bug atau nggak tahu kenapa. Nah yang pertama itu file. Nah sukses ya.
Nah, jadi ini praktek nah sukses ya. Yang pertama itu memang awal-awal memang pilot ya. Coba kita ulangi. Pertama itu memang pilot. Oh, sudah successful ya. Nah, jadi ini itu konsep dari interface VLAN routing ya. Langsung aja kita ke pembahasan kedua. Nah, oke, kali ini kita akan mengkonfigurasi DHCP server pada router. Nah, fungsinya itu untuk memberikan IP secara otomatis dan agar tidak memberikannya satu persatu. Nah, pertama kalian masuk ke router dan masuk ke CLI. Masuk ke global konfigurasi. Nah, setelah itu kalian ketik IP DHCP terus full VLAN 10. Nah, untuk yang tulisan VLAN 10 ini nyama ya, kalian bisa ganti apa aja ya. Enter, terus kalian masukkan IP nya ya, network, kalian ketiknya network, terus kalian ketikkan IP nya ya 92.168.1 ya, titik 10.0 ya. Nah, di sini 0 ya, bukan 1 karena ini network ya. Terus kalian masukkan default gateway-nya. Nah, terus kalian ketik di default router, terus masukkan IP-nya ya 192.168.10.1. Nah, ini baru dikasih IP-nya itu 1 ya. Connector, terus kalian ketik DNS. Nah, ketik DNS server, terus DNS servernya itu kalian bebas, tapi saya akan menggunakannya dari Google. Nah, enter, terus exit. Nah, kita bakalan memasukkan semua VLAN ya, kan ini baru VLAN 10, kita akan masukkan VLAN 20. Ini itu sama ya komennya, kan ketik IP DHCP full VLAN 20 terus default kalian ketik network dulu ya, network, terus masukkan IP nya 192.168.20.0. nah, kalian masukkan subnet box nya, enter, terus kalian ketik default router, terus kalian masukkan IP nya 192.168.20.1. Nah, kalau yang ini nggak usah pakai subnet box ya. Terus kalian ketik DNS server, terus kalian masukkan default DNS ini ya 8.8.8.8. Nah, kalian masukkan juga yang VLAN 1, kalian exit, terus buat lagi ya, ketikkan IP DHCP full VLAN 1, enter. Nah, terus kalian ketik network, kasih IP nya 192.168.1.0, masukkan ya 255.255.0. Terus kalian akan default gateway nya ya, terus masukkan IP nya 192.168.1.1. oh iya udah. Nah, terus kalian masukkan DNS nya. Nah, ikutin aja ya.
Nah, jika sudah seperti ini ya, sudah masukkan semua, kan exit, terus cek ya, semisal di PC 9 kalian pergi ke desktop, terus ke API configuration, terus kalian hapus ya semuanya. Terus yang static ini kalian pindah ke DHCP. Nah, ini akan requesting IP address. Kita tunggu aja, nanti juga bakalan ada. Nah, ini DHCP request successful dan ini IP-nya sudah muncul secara otomatis ya, dimulai dari IP address, subnet mask, dan default gateway, terus DNS servernya itu terisi secara otomatis ya. Nah, ini fungsi dari DHCP, konfigurasi DHCP melalui router ya. Nah, kita akan membahas selanjutnya ya. Nah, oke ya, selanjutnya kita akan belajar yang namanya switch layer 2 dan layer 3. Nah, seperti dilihat di video sebelumnya itu ini switch layer 2 dan ini switch multi layer 3 ya. Nah, perbedaannya itu kalau yang layer 2 itu terbatas ya, yang hanya yang bisa terhubung itu cuman antara VLAN ini saja ya. Misal PC 13 hanya bisa ngirim ke 14 dan tidak akan bisa mengirim ke 16. Nah, kalau ingin saling berkomunikasi itu membutuhkan yang namanya router ya, dan harus dikonfigurasi. Nah, untuk multilayer switch 3 atau multilayer 3 ini bisa tanpa router dan bisa berkomunikasi antar VLAN 1 dan VLAN 2 ya, tanpa menggunakan router. Nah, untuk nomor seri atau nomor yang ada di switch layer 2 ini itu nomornya itu 2960. Nah, dan untuk yang multilayer 3 ini 3560 ya yang kita gunakan. Nah, ini aja ya pembahasan tentang multilayer 2 dan multilayer 3 ya, dan perbedaannya dan fungsinya. Nah, setelah ini kita akan membahas yang mana konfigurasi virtual interface. Nah, oke, kita akan mengkonfigurasinya di sini ya. Nah, kita hapus ini dulu. Terus ini juga kita hapus. Nah, kita ini pindahkan ke sini. Nah, kita ambil 2 PC. Kita buka. Terus kita kasih IP desktop, terus ke IP-nya. Nah, kalian masukkan IP-nya itu 192.168.10.1. Nah, ini untuk VLAN 10, ini untuk VLAN 20. 192.168.20.1. Contohnya belum aja, soalnya udah ada ya sebenarnya. Ini juga kita bakalan ganti. Oke, kalian masuk ke switchnya, kalian buat VLAN-nya ya, untuk VLAN ini. Pertama kalian n terus conf t, terus masuk ke VLAN, kita buat VLAN dulu ya, VLAN 20. Terus namanya kalian terserah namanya apa ya, kalau aku kelas A. Oh iya, sorry, jangan kasih spasi.
rame kelas aja, kelas 1 misal kalian exit, terus kalian nah oke, kita bakal masuk ke plan 20 terus kalian kasih nama kelas yang kasih spasi, kalian exit. Nah terus kalian buat juga atau kita masukkan ID-nya ya, terus kalian ketikin plan 10. Nah kalau di sini tuh langsung, nah kalau di router itu harus pakai sub ya, kalau di sini itu langsung enter lagi. Nah di sini ada plan 10, terus kalian masukkan IP-nya ya. Tapi sebelum itu kalian exit terlebih dahulu, terus aktifkan mode ininya ya, di sini switch interface 2 dan FA03 ya. Kalian ketik FA FA 0/2 enter, terus kalian switch the access enter, terus switch or akses plan 10 ya, untuk mengakses ke plan 10. Terus kalian exit, masuk ke interface yang satunya itu 0/3 enter, terus switch mode akses, terus switch akses plan 20. Oke, kalian exit, terus kalian ketik seperti tadi ya. Kita lihat dulu deh, show IP interface brief enter, spasi aja. Nah bisa dilihat ini untuk plan 10, tapi di sini plan 20 belum ada. Nah untuk oke ya, mungkin nggak tahu kenapa ya. Terus kalian masukkan saja ini plan 10. Nah ini langsung ya, tidak harus pakai sub. Terus kalian masukkan IP-nya ya, IP address, masukkan IP-nya 192.168.10.1, terus masukkan subnet box-nya 255.255.0 enter, terus kalian exit, terus kalian masukkan ke plan 20, terus kalian masukkan ke IP-nya ya, IP address 92.168.20.1. Nah exit, terus masukkan yang plan 10-nya. Plan 1 enter, terus kalian IP address maaf ini salah, nanti kita perbaiki.
192 168 192.168.1.1 255 enter. Kalian exit, terus kita bakal memperbaiki yang 920 ya, pelan 20 enter. Terus IP address, terus kalian ketik IP-nya 192.168.20.1. Nah oke, kalian exit, terus kalian lihat terus ya. Oh, kita akan aktifkan dulu ya in VLAN 1, terus kalian ketik no shoot down, ketik enter. Nah, terus kalian exit, terus kalian lihat dulu show IP in brief. Maaf, show IP in brief. Nah, bisa dilihat ini sudah up semua ya, tapi ini salah ketik ya, jadi kalian samakan dengan IP ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas konfigurasi juga ya. Nah oke, kali ini saya sudah membuat satu topologi ya, berisi 5 VLAN ya. Yang pertama paling atas ini, di dua sisi ini VLAN 10 ya, yang ini dan yang sebelah kanannya, dan ada satu router dan 3 switch dan beberapa ruangan. Nah, kita akan mengkonfigurasinya lewat ini ya, menggunakan tidak manual satu-satu ya, kita menggunakan DHCP. Nah, kita akan mengaktifkan terlebih dahulu ini. Nah, kita masuk ke interface yang 00 terlebih dahulu, masuk ke switch CLI, enter, enablekan global configuration, terus masuk in FA 0.0 no shoot down. Kita lihat, nah sini udah hijau ya, jadi kita langsung saja membuat VLAN-VLAN-nya ya. Nah, yang pertama itu kalian masuk ke, kan keluar dulu, exit, masukin FA 0/0.10, kita pakai sub ya, pakai sub. Nah, sub if. Nah, terus kita akan masukkan IP-nya ya. Kalian ketik encapsulation, terus .1q, kita masukkan VLAN 10. Maaf, kita nggak usah ke kata ini, encapsulation .1q 10 ya. Ini VLAN 10. Nah, kita masukkan IP-nya ya. Kalian ketik IP address 10.10.10.1, kita masukkan ini ya, subnet box-nya. Nah, terus kalian ulangi ya, ini sampai ke 5 ini ya, ke 5 VLAN. Kalian exit,
terus masuk lagi FA 0/0.20, terus ketik encapsulation, terus .1Q 20, terus ketikkan IP-nya 20.20.20.1 255.255.0, enter. enter. Encapsulation .1Q, ketikan 30 karena ini di LAN 30. Ketikkan IP address 30.30.30.1 exit, terus ke interface yang LAN 40, terus ketik encapsulation .1Q 40 IP address 40.40.40.0 5.25.25.0. Oh iya, jangan 0 ya, harus ketik 1. Berarti IP address 40.40.40.1 yang 255.255.255.0. Terus yang terakhir kalian masuk ke interface yang LAN 50. Lagi encapsulation .1Q 50, terus masukkan IP address 50.50.50.1 yang 255.255.255.0, terus exit. Kalian ketik do brief do show ya, show IP in brief. Nah, di sini bisa dilihat ini sudah memiliki IP semua ya. Nah, setelah itu kalian buat VLAN-nya enggak. Nah, setelah itu kalian ketik IP DHCP full VLAN 10. Nah, oh iya, jangan dikasih spasi ya. DHCP IP DHCP full VLAN 10. Nah, di sini kalian ketik network, terus masukkan IP-nya 10.10.10.0. Nah, ini sini kasih 0, terus masukkan subnet max-nya 255.255.255.0. Nah, terus kalian kasih default gateway-nya ya, default router, terus kalian ketik 10.10.10.1, enter, jangan kasih subnet max. Terus kalian masukkan DNS-nya ya, DNS server. Kita kasih contohnya itu 8.8.8.8, enter, terus exit.
Nah, ini lakukan di semua flan ya. Ulangi di semua flan. Nah, tinggal DNS-nya. Maaf, ini salah ya. Terus kalian DNS 8.8.8.8 exit, terus masuk IP DHCP full LAN 30, terus masuk ke network 30.30.30.0 255.0, terus masukkan default routernya atau default gateway-nya itu 30.30.30.1. Nah, terus kalian masukkan DNS-nya, DNS servernya itu 8.8.8. Kalian ulangi terus ya. Nah, ini yang terakhir 50 50 50 0 255 255 255.0. Masukkan default routernya yaitu 50.50.50.1. Masukkan DNS-nya itu 8.8.8. Nah, jika sudah, kalian exit, terus kalian ketik do show IP bukan IP in, show LAN. Di sini belum buat ya nama file-filenya di setiap switch-nya ya. Nah, setelah ini kalian close, masuk ke switch yang pertama terlebih dahulu untuk membuat flan-flannya ya. Nah, kalian ketik n global configuration. Nah, kalian buat flannya ya. Flan 10, flan 30, flan 40, flan 50. Nah, jika sudah seperti ini, kalian ketik dulu, kita exit dulu, exit do show plan brief. Nah, di sini flan-flannya sudah aktif ya, sudah aktif tapi belum masukkan interface-nya itu nanti. Nah, kita buat dulu di setiap switch-nya. Oh ya, nanti juga kita akan sekalian di mode terangkan ya.
sama seperti switch yang pertama, itu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50. Kalian ketik exit dulu, show VLAN aktif. Oke, sini sudah aktif. Tinggal yang terakhir di sini. VLAN 10, VLAN 10, VLAN 30, VLAN 50. Kalian keluar, terus do show VLAN brief. Nah, di sini sudah aktif semua ya. Ya, kita akan mode terangkan dulu. Nah, pertama-tama itu ini interface berapa ini? Interface yang ini 11 ya. 11 juga 11. Kita masuk ke mode terangkan terlebih dahulu. Per berapa ya? 11 ya? Ya, 11. Switch mode terang. Nah, oke, ini udah mode terang. Kalian lihat ya, keluar dulu. Show VLAN terang. Oke, nanti aja lihatnya ya. Ini masih oranye ya, karena sedang mode terang. Coba kita kesini juga. Ini VLAN interface yang 11. Kalian masuk ke ini FA 0/11, terus switch port mode terang. Nah, jadi ya ini udah masuk ke mode terang ya. Cara lihatnya itu kalian keluar dulu, do show in terang. Nah, bisa dilihat ini sudah on terang ya. Jika semuanya sudah, kalian masukkan setiap interface ini ke VLAN-nya. Kita mulai dari yang kanan dulu ya, agar yang paling kiri itu PC 0 itu interface 02, dan PC 1 ini interface 1, berarti 1 dan 2 ya. Nah, kalian ke switch, terus kalian ketik, ingat kita pakai range biar cepat, terus FA 0/1 ya sampai 2. Nah, agar lebih cepat, karena kita akan memasukkan yang VLAN 10 ini aja ya, yang PC 1 dan PC 0. Nah, kita langsung aja masukkan ya. Komennya itu switch port mode akses nah, terus switch port akses VLAN 10. Nah, terus kalian exit. Nah, terus masukkan saja semuanya ya, kan ini saya memasukkannya itu berjajar ya, dari 1, 2, pasti 3,
3 sampai ke 6 ya. 6. Berarti saya di sini ya. Ini juga pasti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22. Nah, seperti itu. Tapi ini sudah berbeda switch. Jadi kita langsung masukkan saja ya. Mulai dari 3 sampai 6. Nah, kalian klik lagi int range FA 0 per 3 sampai int range FA 0 per 3 sampai 6. Terus switch mode akses, terus switch port akses LAN 20. Nah, terus exit lagi, terus kalian masukkan yang LAN 30 nya. Int range FA 0 per 7 sampai 8, 9, 10 ya, berarti 10. Coba kita lihat terlebih dahulu, takutnya salah. Oke, benar ya, 10. Salah. Enter, terus switch mode akses, terus switch port akses LAN 30. Nah, di sini coba kita lihat terlebih dahulu exit, terus kalian dulu show LAN brief. Nah, bisa dilihat ini sudah masuk semua ya, dimulai dari interface 01 sampai 02, yaitu PC 0 dan 1, ini juga ya sampai 6, dan ini 7 sampai 10. Ini sudah masuk. Nah, terus kita akan melihat filenya udah trunking atau belum ya. Do show in trunk. Nah, bisa lihat ini sudah trunk ya, jadi bisa saling berkomunikasi antar VLAN. Nah, kita langsung aja ke switch yang kedua, kita bakal masukkan ya. Nah, jadi ini saling nah, ini interface 1 sampai 2, ini pasti 3 sampai 4. Oke, kita langsung masukkan saja ya. Nah, kalian masukkan ya switch FA 0 per 1, briefnya ya, brief FA 0 per 1 sampai 2, bukan brief, range, lupa nih. Int range FA 0 per 1 sampai 2. Enter. Nah, terus kalian masukkan switch port mode akses. Nah, oke. Terus kalian switch port akses LAN 40 ya. Soalnya yang tengah ini LAN 40. Kalian exit, terus masukkan kembali ya int range FA 0 per 3 sampai 4, terus switch port mode akses, terus switch port akses LAN 50. Exit, terus do show LAN brief. Nah, di sini sudah masuk ya VLAN-VLAN-nya. Terus kita coba cek lagi.
do show in trunk. Nah, ini always on trunk ya. Nah, di sini bisa dilihat IP-nya ya. Nah, dan yang terakhir ini tinggal di sini ya. Nah, ini juga sama, saya berurutan ya 1 sampai 2 ya, 3, 4, 5 dan 6. 1 dan 2 ya, 3 dan 6 ya, 7 dan 10 ya, ini 7 sampai 10. Oke. Kurang lebih sama seperti ini. Ya, langsung aja kita masukkan ya. Nah, ini gue cek lagi ya, sudah terang ya. Oke. Kita langsung masukkan saja int range fa 0 per 1 sampai 2. Nah, enter. Terus switch port, mode akses, terus switch akses pelan 10. Terus exit int fa, kita main cepat aja guys ya, 3 sampai 6 range nya fa 0 per 3 sampai 6, enter. Terus switch port mode akses, terus switch port akses pelan 20 ya. Oke, 20. Terus exit. Nah, terus kalian masukin lagi ya, int range fa 0 berarti 6, 7 ya, 7 sampai 10, enter. Terus switch mode akses, terus switch akses pelan 50 30 ya, sorry. Nah, terus kalian exit, do show pelan brief. Nah, bisa dilihat ini sudah masuk ke plan 10, 20 dan 30. Nah, yang 7 sampai 10 sudah masuk, 1, 2 udah masuk, dan 5 dan 3 dan 6 itu sudah masuk. Nah, saatnya kita moment of truth, mencoba ping, coba dari sabar. Sebelum itu kita masukkan dulu ke PC 1 ya, hampir lupa, desktop IP. Nah, ini kan masih belum, kita masukkan ke DHCP pembuktian ya. Apakah Firelight, coba ulangi lagi. Firelight ngabur, sabar, coba kita ke PC yang lain. Firelight, coba yang ini. Firelight, coba di 30. Udah mode terang. Oke, sebentar. Nah, ini sudah jadi topologinya, tapi mungkin nggak tahu kenapa bug mungkin ya. Ini port tidak fungsi, nggak tahu kenapa. Paling ini sudah di mode terang, IP-nya sudah benar, sudah masuk semua ya. Saya sudah cek statusnya ya.
statusnya ini sudah masuk semua filenya, sudah connect ya. Ini juga sudah mode terang, tapi gak tahu kenapa tetap ngebug seperti itu ya. Nah, ini juga tadi udah coba relog, tapi masih tetap saja ya. Mungkin ini dari ini ya. Nah, ini komennya kalau sudah benar ya. Nah, oke, mungkin sekian dari saya ya. Lebih mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.